Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan IPA tentang penapasan. Penapasan adalah proses pertukaran gas dalam tubuh dan penggunaannya untuk menghasilkan energi. Proses penapasan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu penapasan eksternal, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara luar yang terdapat dalam paru-paru dan darah yang berasal dari kapil darah. Kemudian yang kedua adalah penapasan internal. Penapasan internal adalah pertukaran oksigen yang dibawa oleh darah dalam kapiler dengan karbon dioksida yang berasal dari sel-sel tubuh. Penapasan seluler adalah proses masuknya oksigen dari sel-sel tubuh ke dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Udara yang di paru-paru mengandung 20,93% oksigen, 0,03% karbon dioksida, 79,4% nitrogen. Udara yang dihembuskan mengandung 16% oksigen, 4% karbon dioksida, dan 80% nitrogen. Jadi terlihat bahwa oksigen digunakan oleh tubuh, sedangkan karbon dioksida hasil metabolisme dikeluarkan keluar tubuh. Penapasan adalah proses yang terjadi secara otomatis, sehingga tetap terjadi walaupun kita sedang tertidur. Saluran pernapasan manusia. Pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, tekak atau bulu kerongkongan atau faring, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trachea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru atau pulmo. 1. Rongga hidung. Rongga hidung dimulai dari ujung hidung yang tersusun atas tulang awan hingga pangkal hidung yang tersusun oleh tulang hidung. Yang kedua adalah hulu kerongkongan. Hulu kerongkongan atau tekak atau faring adalah suatu saluran yang memiliki panjang 12-14 cm yang tertarik di depan dan sejajar dengan tulang belakang. Yang ketiga, pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok atau laring merupakan sebuah saluran yang berada di antara faring dan trachea. Laring terdiri atas 9 buah tulang awan. Kemudian, batang tenggorok. Batang tenggorok atau trachea memiliki panjang 10-12 cm dengan bagian dalam yang dilapisi oleh selaput lendir. Trachea terletak di depan kerongkongan. Yang kelima adalah cabang batang tenggorok. Trachea bercabang menjadi dua, yaitu satu menuju paru-paru kanan, sedangkan yang satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Percabangan trachea ini disebut bronkus. Setiap bagian bronkus akan bercabang-cabang menjadi bronkius. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru atau pulmo berjumlah dua buah, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir atau lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama adalah inspirasi dan ekspirasi. Pada saat kita bernapas, terjadi dua hal yang selalu bergantian, yaitu menarik napas atau inspirasi dan menghembuskan napas atau ekspirasi. Satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi yang disebut dengan satu kali bernapas. Mekanisme inspirasi. Sebelum menarik napas, kedudukan diafragma melengkung ke arah rongga dada dengan otot-otot diafragma dalam keadaan mengendur. Yang B, mekanisme ekspirasi. Bila otot antara tulang rusuk dan otot-otot diafragma mengendur, maka diafragma akan melengkung ke arah rongga dada kembali. Yang kedua, tipe-tipe pernapasan. Pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi karena gerakan otot-otot antara tulang rusuk. Fase inspirasi. Pada fase ini, otot antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Yang kedua, fase ekspirasi. Dalam fase ini, otot antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang dada dan tulang rusuk kembali ke posisi semula. Yang B, pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang terjadi karena pergerakan otot-otot diafragma. Yang ke-1, fase inspirasi. Fase inspirasi terjadi ketika otot-otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma semang cembung menjadi agak rata. Kemudian yang kedua adalah fase ekspirasi. Fase ekspirasi terjadi ketika otot-otot diafragma berelaksasi sehingga kembali ke posisi semula atau cembung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.